Halo rekan-rekan, kali ini saya akan membagikan satu paparan yang saya sampaikan di sebuah kesempatan di kantor. Judulnya adalah mendengar kunci untuk peningkatan efektivitas kerja. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengikuti sebuah parasut. Apa yang dapat kita pelajari dari sebuah parasut adalah bahwa agar dapat bekerja, sebuah parasut haruslah terbuka. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jika ingin belajar dan mengikuti paparan ini berikutnya, maka yang perlu dilakukan adalah membuka pikiran Anda agar ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru dapat dipahami dengan lebih mudah. Yang pertama adalah bahwa sebuah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita mendengar itu sangat sedikit sekali. Dari 60% pembicaraan hanya 20% saja yang bisa kita dengar. Kemudian kesimpulannya adalah manusia saat ini kehilangan kemampuan untuk mendengar. Penyebabnya banyak sekali ya, diantaranya adalah karena penemuan alat perekam, kemudian terlalu berisik. Alat perekam di sini ini terjadi pada zaman dahulu, tapi kalau sekarang mungkin bisa diganti dengan misalnya handphone, kemudian berbagai hal yang lain, misalnya televisi, atau mungkin yang berlangganan Netflix. Banyak sekali, sehingga kita kehilangan kemampuan mendengar, maksudnya adalah antar manusia. Kemudian yang kedua, penyebab hilangnya kemampuan mendengar adalah karena saat ini terlalu berisik. Jadi berbagai hal itu mengalihkan perhatian kita, misalnya adanya media sosial, kemudian adanya berbagai berita, bahkan mungkin termasuk juga krisis yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Semua itu mengalihkan perhatian kita dari proses mendengar, sehingga kita perlahan-lahan kemampuan mendengarnya pun semakin menurun. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, mana yang dipilih antara kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua? Ini wajah saya tertutup oleh suatu gambar. Jadi yang pertama adalah mungkin pada saat teman-teman berbicara, lawan bicara terlihat mendengarkan, padahal sebenarnya dia sedang melamun. Jadi dia mempunyai pikiran yang lain, bukan mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Kemudian pikirannya di gambar yang kedua, mungkin ini sering sekali terjadi, yaitu ketika teman-teman berbicara sementara lawan bicara kita sibuk dengan HP-nya atau dengan hal lain. Nah, itu juga mampu mengurangi kemampuan mendengar. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga adalah pada saat kondisi seperti di restoran. Jadi setiap meja dia sibuk sendiri berbicara dengan temanya masing-masing. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi misalnya pada saat ada pembicara di depan, kemudian para pendengar di belakang itu justru berbicara sendiri dan tidak mendengarkan orang yang berada atau berbicara di depan. Untuk yang menggunakan telepon genggam, sebenarnya itu sangat berbahaya juga, karena itu menunjukkan bahwa hal-hal yang ada di telepon atau di telepon genggam itu jauh lebih penting daripada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi berbagai informasi yang ada di telepon genggam dianggap lebih penting dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ini terbukti telah menyebabkan berbagai persoalan, misalnya keretakan rumah tangga, hubungan pertemanan yang menjadi renggang, kemudian hubungan atau relasi di antara rekan kerja yang kurang harmonis dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya ada alternatif yang kedua, yaitu pada saat kita semua memperhatikan dengan baik manakala ada orang yang berbicara. Kemudian di sini
Yang poin yang ketiga, bagaimana sebenarnya untuk mengembalikan kemampuan kita mendengar. Menurut salah seorang ahli yang bernama Julian Treasure, kita dapat mengembalikan kemampuan mendengar dengan rasa, yaitu R-nya receive, menerima informasi, kemudian appreciate, menghargai pembicara. Jadi kalau ada yang sedang berbicara, maka diharapkan para pendengarnya dapat menghargai dengan sepenuh hati, yaitu dengan tidak berbicara sendiri. Kemudian juga membuat summarize, mengulang poin yang penting. Ini misalnya kalau Anda sedang dalam pembicaraan, maka mungkin Anda akan mengulang misalnya, oh jadi yang dimaksud Bapak seperti ini ya, atau apakah yang dimaksud Bapak adalah A, B, C. Jadi kita membuat suatu konfirmasi atas informasi yang diterima. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang A atau ask. Jadi rasa adalah receive, menerima informasi, appreciate, menghargai pembicara, summarize, mengulang poin-poin penting, dan ask, mengajukan pertanyaan. Contoh upaya mendengar yang disebut active listening adalah pada saat kita bercerita kepada anak-anak. Misalnya saat Anda bertemu dengan anak, kemudian hey ayah atau papa punya cerita, kemudian mereka tentu akan menyiapkan dirinya untuk mendengarkan cerita. Nah, pada saat itu Anda mulai bercerita. Nah, di tengah-tengah mungkin mereka mempunyai pertanyaan, sanggahan, dan lain-lainnya. Nah, itulah yang dinamakan active listening. Jadi ketika para pendengar berusaha secara aktif menerima informasi, kemudian membuat pertanyaan, dan lain-lainnya. Yang maksudnya adalah untuk memperjelas maksud dari pembicara. Itulah rasa yang mungkin sangat bermanfaat untuk Anda. Yang perlu kita ingat adalah bahwa sekali lagi banyak orang saat ini kehilangan kemampuan untuk mendengar, dan padahal itu menjadi kunci peningkatan efektivitas kerja. Pada saat Anda kehilangan kemampuan mendengar, maka pemahaman Anda pun akan berkurang. Kemudian Anda tidak paham dengan apa yang disampaikan, apa maksud orang lain, sehingga ini sangat berbahaya bagi hubungan personal, atau hubungan antar person, hubungan kerja, bahkan hubungan rumah tangga, dan lain-lainnya. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.